Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah sudah lama tidak melakukan ngobrol-ngobrol bersama dengan para sahabat saya di tema Speak Up Your Idea, dan hari ini di kesempatan kali ini adalah kita akan membahas satu tema yang menurut saya adalah sangat menarik karena terbiasa kita alami dan kita jumpai, yakni pada saat kita meeting online, konferen, kelas, ataupun pada saat kita rapat, kadang-kadang ada sering terjadi kendala dalam konteks adalah jaringan, dalam konteks adalah sinyal yang membuat kadang-kadang gambar menjadi tidak jelas, yang membuat kadang-kadang menjadi ada terputus-putus. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana cara kita mengelolanya secara mandiri supaya kita bisa mensiasati ujung-ujungnya nanti adalah agar menjadi lebih optimal. Hari ini saya alhamdulillah kedatangan salah seorang sahabat, kakak, dan juga seorang mentor saya, Kang Samsul Hatta. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah kabar baik, Kang Rahmat. Lama kita nggak jumpa ya. Bener. Ini kita di ruangan yang sama atau beda nih? Iya. Ini manipulasinya kayaknya cukup baik nih. Oke, berarti jadi posisi duduknya kita agak menghadap menyamping, biar terkesan ini kita sedang di ruangan yang sama ya. Itu dia. Oke, Kang. Di awal Kang perkenalkan sedikit background Akang siapa, biar orang-orang nanti adalah paham kok tiba-tiba Samsul Hatta bahas tentang signal ini. Monggo silakan Kang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ya jadi perkenalkan saya Samsul Hatta ya. Mungkin beberapa teman-teman mengenal saya sebagai trainer. Tapi kok ujung-ujungnya dipanggil Kang Rahmat ini untuk bahas IT ya, nanti kita bahasnya IT. Ya, saya sebenarnya memang awalnya dulu ya kuliah tuh di IT dan kemudian kerja juga di IT. Jadi memang saya dulu pencinta IT dari dulu dan profesi juga dulu di bidang IT, Kang Rahmat. Jadi nyambung sebenarnya. Ya, kemudian baru dari 2013 ya saya murtad. Murtad dari IT gitu ya. Nah, pindah ke people development. Tapi basically saya itu memang dari awalnya dari kuliah itu IT, kemudian bekerja IT, kemudian memang spesialis saya di network ya. Di network, subspesialisnya di network security sebenarnya. Nah, itu dulu Kang ya, tapi sekarang masih ada bekas-bekasnya lah. Kalau aku pribadi lebih gini sih Kang, aku masih ingat adalah soalnya pernah nginap juga untuk dekat-dekat dengan server. Dekat dengan server ya kita gitu ya. Pernah nginap untuk melihat bagaimana server untuk menjaga memastikan adalah seluruh Indonesia saat itu. Saat itu seluruh Indonesia, saya handle jaringan di seluruh Indonesia untuk sebuah perusahaan gitu ya. Dan ya memang tugasnya di situ di network security pada saat itu, dan sehingga ya jagain jaringan, jagain server-server yang ada gitu Kang Rahmat. Gitu. Saya kenapa ngajak ini kan karena gini, aku ngajaknya karena gini, aku teringat adalah pas Akang bilang itu adalah dulu kan biasanya akhir-akhir bulan itu pasti ada teman-teman di lapangan gitu, tolong dong nih aku lagi mau ngirim gitu kan. Aku ingat banget gitu adalah Akang ngomong itu adalah gini gitu, ini bagaimana siasatnya adalah wilayah mana kira-kira nggak crowded. Oke. Crowded, betul. Jadi kayak sangat menentukan gitu macam-macam gua kerjaan kalian. Iya, jadi dulu begitu ya. Kita istilahnya ini kadang-kadang agak ada nakalnya juga gitu ya. Ini kalau mantan atasan saya nonton waktu itu tahu dia mungkin ya. Oh, ternyata kamu tuh minta berangkat, kamu pengen berangkat kemana gitu ya, bikin wah trouble. Gitu. Trouble. Pak, berangkat ke sana lah. Enggak bercanda ya. Oke, baik. Artinya gini, di awal sebelum kita masuk ke teknis gitu ya,
Ya. Pasti ini ada istilah-istilah ya yang sering Ya, terdengar ya. pada saat yang jelas ini rekan-rekan sekalian kita bicara tentang internet, kita bicara tentang sinyal. Yes. Ada keluar apa namanya broadband, kemudian bandwidth, Ya. kemudian 5G malahan ya. Ya. Ada 4G, 5G. Sebenarnya itu apa kan? Ya, ya itu istilah. Itu istilah di dalam jaringan ya. Jadi kalau kita kenal bandwidth ya. Wah ini bandwidthnya berapa nih? Bandwidthnya berapa? Saya ambil analogi sederhana aja Kang Rahmat. Kayak kita punya selang gitu ya. Selang air, kalau semakin besar selangnya atau pipa air ya, pipa atau selang air semakin besar itu bisa dilewati air lebih banyak, benar nggak? Iya, betul. Nah itu bandwidth. Ya, jadi misalnya dari rumah kita ditarik kabel gitu ya, tarik kabel gitu, bandwidthnya berapa? Oh saya pakai yang 20 Mbps, ya, 30 Mbps. Atau 100 Mbps gitu. Maksudnya adalah lebar kanalnya, lebar kerannya, lebar pipanya. Sehingga ketika semakin besar, artinya keluar masuknya itu bisa lebih banyak. Nah, itu lebarnya. Walaupun ya kabelnya segitu-gitu aja ya. Tapi sebenarnya di dalamnya kemampuan dia menampung aliran datanya, semakin besar bandwidth-nya, semakin besar juga data yang bisa lalu lintas data yang bisa lewat. Itu namanya bandwidth. Berarti gitu. Sekarang kalau menggunakan analogi itu adalah kalau kita beli paket data semakin mahal, kita beli airnya itu semakin banyak gitu ya. Yes, betul. Airnya semakin banyak gitu ya. Betul. Terkecuali adalah kalau kita sudah sampai nanti di rumah-rumah, ketika nanti melihat ada kecepatannya 20, 30, sampai 50, berarti adalah kita sekaligus pertama lah beli airnya tadi adalah berapa banyak, dan kemudian adalah proses penyaluran ke rumah kita. Betul. Kita mau pakai pipa ataupun paralonnya itu ukuran yang mana gitu yang ya? Berapa? Yang betul. berapa? Okay. Sama juga ya ini mungkin banyak teman-teman yang atau ya siapapun mungkin yang menonton ini yang belum tahu ya, biasa bandwidthnya berapa, pergi atau ada yang nawarin gitu ya. Provider tertentu, di kita sekian, misalnya 50 Mbps gitu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa keran itu, bukan keran, apa namanya, pipa tadi itu ada pipa untuk keluar, ada pipa untuk masuk, Kak. Ya, itu kan? Maksudnya gimana? Jadi gini, ada aliran data yang dari luar ke tempat kita. Oke. Pernah dengar istilah download kan? Nah, download itu kan artinya dari luar ke tempat kita masukkan ke tempat kita. Ada istilah upload. Nah, itu berarti dari tempat kita kirim keluar. Oke. Analogi masuk akal. Jadi, pertanyaannya kalau biasa bilang, makanya saya kadang-kadang suka ketawa kalau ada tawaran-tawaran ya. Wah, kita nih 50 Mbps Pak, kita kasih standarnya 50 Mbps. Oke. 50 Mbps-nya up down atau download saja? Uploadnya berapa? Downnya segini, oke. Up-nya berapa gitu. Nah, itu yang mungkin orang lihatnya cuma satu gitu. Ada juga provider yang bagus yang memang dia up down-nya sama, misalnya 50 berarti 50 up down gitu ya. Download-nya segitu, upload-nya juga segitu. Tapi banyak juga, ya ada beberapa, saya nggak bilang banyak lah ya, ada beberapa juga yang sebenarnya yang dibuat gede itu download, Kang. Uploadnya kecil. Sehingga apa? Sehingga dia kayaknya ketika nonton YouTube, nonton apa, bagus, lancar gitu. Tapi ketika dia mau upload video, dia mau upload, kita ngobrol begini kan sebenarnya kita ada proses upload download, Kang. Akang ngobrol, saya lihat punya Akang itu saya download. Saya ngomong, suara saya sampai ke Akang itu kan lewat internet tuh. Kan dia keluar tuh, dia upload gitu. Nah, ini kompleks ya. Jadi internet itu kompleks, teman-teman. Ya, kita tahunya cuman wah ada gini, wah bisa muncul gambarnya, wah videonya bisa ditonton. Tapi ada proses yang cukup kompleks di dalamnya gitu. Proses aliran datanya. Gitu, Kang.
Kang, yang tadi itu menarik, ini muncul pertanyaan. Apakah itu juga akan berpengaruh ketika adalah yang down-nya itu gede sebenarnya, tapi up-nya Iya, itu kecil, iya, sehingga adalah apa yang kita mau siarkan, iya, artinya itu kan keluar. iya. Itu malah kok kayaknya nggak sekencang yang kita down gitu. Itu akan berdampak begitu toh nggak? Oke, iya bisa jadi. Pernah nggak muncul begini? Ketika kita Zoom ya, kita Zoom lah, karena ini kan judulnya meeting online ya, paling banyak pakai Zoom saat ini. Nah kita Zoom, kemudian misalnya kita dengar orang di Zoom itu normal-normal saja. Tapi ketika kita open video, mereka bilang kita kamu putus-putus, kamu patah-patah gitu. Pernah kejadian gitu nggak? Iya betul. Tapi ketika kita, Di tempat saya melihat oke-oke aja di tempat gua iya, gitu. iya gitu. Bahkan misalnya saya nih ya, saya lihat misalnya kita ada banyak orang di sini. Saya lihat ini kok aman-aman aja, tapi kenapa mereka bilang saya putus-putus ketika saya nyalain video? Ya bisa jadi karena waktu saya melihat yang lain, saya lagi downloadnya gede nggak masalah. Tapi ketika saya nyalain video, saya upload video saya, uploadnya kecil. Yang terjadi ya Oh. saya ketahan upload saya ya nyicil lah, dia transfer datanya nyicil gitu. Sehingga orang lihatnya patah-patah. Berarti disinilah teman-teman semuanya adalah pada saat kita coba pakai speedtest.com atau speed test apapun lah itu Iya. akan ada download, ada upload gitu. Iya, ada. Kan di speed test ketahuan ya, ada Hmm. upload, ada download. Nah, itu karena data itu dia pasti keluar masuk. Gitu. Oke. Nah, ini menarik paling tidak adalah Analoginya yang pipa tadi, Kak. betul. Gitu. Oh, Kak berarti ini menarik paling tidak adalah yang pertama adalah ada problem solve untuk apa yang perlu dicek. Yes, Ketika betul. ngelihat lo signal gua nih bagus downloadnya gitu, kok masih dikatakan lelet-lelet putus-putus juga, jangan-jangan pada saat itu adalah yang namanya adalah terjadi uploadnya itu adalah justru yang mengecil gitu. Iya, betul. Jadi karena beda ya, upload download tuh dua pipa yang berbeda ya. Dua pipa yang berbeda. Nah, makanya kita perlu lihat dulu ya. Kalau provider sudah cukup bagus, biasanya dua-duanya ya nggak jauh beda gitu. Kayak yang saya pakai sekarang nggak usah sebut ya, kan nggak ada endorse ya. Nggak dibayar kan, jangan. Nggak dibayar ya, jangan disebut ya. Kalau dibayar kita nulis Kang di belakang sini. Ya siapa tahu gitu dengan nyebut gini ada yang mau. Enggak. Oke, jadi lah, gitu misalnya ya. Gitu ya, yang saya pakai sekarang ini kalau diukur itu cenderung bagus. Bahkan uploadnya cukup tinggi, lebih tinggi daripada downloadnya kalau yang punya saya. Wow. Walaupun download juga tinggi ya, artinya saya pakai yang 100 itu kalau pakai kabel, ini juga beda ya teman-teman pakai wifi sama pakai kabel. Nanti next nanti. Kalau pakai saya misalnya saya biasa pakai kabel itu 100 itu saya dapat bisa sekitar 90 ya, 90 paling rendah 75 gitu. Itu uploadnya. Downloadnya sekitar 60, 70 gitu. Itu oke lah menurut saya, masih bagus. Gitu. Jadi beda ya, pipa keluar sama pipa masuk itu berbeda. Jadi makanya kita sering dengar istilah download upload kalau kita pakai speed test gitu ya. Speed test kan ada speed download sama speed upload. Oke, itu adalah perihal yang pertama mempengaruhi adalah apakah Zoom kita lancar ataupun tidak, ataupun meeting online kita itu menjadi lancar atau tidak. Betul. Ya, ini adalah sangat tergantung di pipa yang kita pakai tadi, pipa yang buat keluar ataupun paralon buat keluar dengan paralon buat masuk, itu sama besarnya atau tidak gitu. Itu akan berpengaruh. Betul. Kemudian Kang, karena itu data tadi ya, apa yang sampai bisa menyebabkan gitu ya? Sampai dia naik turun gitu. Ya, itu banyak sekali faktornya. Kalau dia naik turun itu banyak sekali faktornya. Karena gini, ada namanya latensi. Jadi gini, Kang Rahmat kalau pakai speed test, dia ada 3 sebenarnya yang diukur. Pertama latensi, titik-titik sekian ms tulisannya. Lihat ya, sekian ms, ini sekian ms gitu ya. Itu latensi. Kemudian download upload gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kadang-kadang jalurnya lancar. Pipa kita besar, data kita tidak penuh lah, artinya masih bisa lewat dengan lancar. Tapi ternyata jarak ke sana itu lalu lintasnya crowded. Sehingga untuk sampai, saya ambil analogi gini deh, Kang Rahmat mau ke rumah saya gitu ya. Sebenarnya kan dekat, Kang. Iya. Tapi coba kalau orang pulang kantor.
Jam pulang kantor Kang Rahmat ke rumah Iya. saya. Oke ya. Jalan dari rumah Kang Rahmat ke saya bisa jadi lancar, Kang. Tapi di tengah jalan tuh banyak ininya lah. Apalagi kalau misalnya sore-sore ya Ramadan sore-sore ya banyak orang jualan gitu ya. Banyak hambatan kan. Wah, set ya ada orang jualan, set ada orang rame beli lontong gitu. Set gitu. Jadi di tengah jalannya ada banyak hambatan. Ya macam-macam, kalau itu apa itu banyak banget ininya ya. Nah, itu bisa memperlambat. Itu bisa memperlambat. Gitu. Kalau yang ada mengatakan mungkin lagi ramai pakai. Apakah Betul. itu berdampak kepada ke sana? Sangat. Nah, ini juga mungkin teman-teman perlu tahu ya. Misalnya kita langganan di rumah ya. Wah, langganannya pakai fiber optik, kenceng dong. Iya, kenceng gitu. Nah, ini kita perlu tahu juga teman-teman sekalian, fiber optik itu medianya saja. Medianya fiber optik itu bagus banget gitu ya. Kecepatan cahaya dengan kecepatan rambat cahaya dengan rambat kabel tembaga itu kan beda gitu ya. Nah, pasti kecepatan cahaya lebih cepat gitu. Dan kecepatan itu bagus. Namun yang perlu dipahami teman-teman sekalian, ada yang namanya internet itu dedicated. Dedicated, ada yang namanya broadband. Dedicated itu gini, Kang Rahmat sewa internet gitu sebesar misalnya 50 Mbps, megabit per second. Ya. Nah, Mbps itu megabit per second. Nah, Kang Rahmat kalau dedicated, Kang Rahmat akan dapat full 50 Mbps. Itu kalau dedicated. Dedicated. Oke. Tapi mahalnya luar biasa. Biasanya pakai itu perusahaan, ya. Nah, ada yang namanya broadband. Ini sebenarnya solusi sebenarnya. Kenapa? Ya kita pakai rame-rame. Ya, ada jalur, misalnya jalur kita pasang ini ya, kan biasa teman-teman tuh kalau dari rumahnya pasang fiber optik gitu, dari tiang ada gardunya gitu. Nah, gardu itu bisa jadi dia pakai misalnya dia pakai berapa bandwidth ke situ tuh gede gitu. Nanti dibagi-bagi ke rumah-rumah. Ibarat tadi pipa air tadi ya, pipa utama kemudian dibagi-bagi. Gitu. Jadi itu lebih murah jauh karena itu ditanggung bareng-bareng gitu ya. Belanja bandwidth-nya bareng-bareng gitu. Nah, tapi dia share. Makanya kenapa kadang-kadang kita lihat ada yang kita langganannya 100 kayak saya, misalnya langganannya 100, saya dapatnya 75. Dapatnya 60. Kadang-kadang kalau lagi jelek banget dapatnya, kalau lagi padat banget dapatnya 50, 40 Mbps dapatnya kalau diukur ya. Kalau diukur pakai speed test atau semacamnya ya, itu dapatnya segitu. Padahal saya langganannya 100. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya pakainya yang broadband, sharing dia. Nah, jadi apalagi sekarang gitu ya, pernah kasus waktu itu internet hampir di semua provider tiba-tiba lambat. Itu pas waktu pandemi baru terjadi, yang pas orang WFH itu baru digaungkan. Ya, banyak permintaan pemasangan gitu ya. Saya dapat info juga dari yang petugas providernya gitu. Nah, kemudian mereka juga kaget kan, mempersiapkan bandwidth itu bandwidth total yang di pipa utamanya itu mungkin nggak gede banget gitu, atau tidak persiapan untuk meledak, taunya kan permintaan meledak, pemakaian meledak gitu. Nah, sehingga mereka perlu memperbesar lagi pipanya gitulah istilahnya. Berarti kan bisa nggak dibuat analogi lah begini. Kalau tadi kan kita pakai itu adalah yang paralel. Sekarang lah kalau kita bikin asumsi, berarti kalau broadband itu adalah di sebuah komplek, katakanlah komplek satu gang komplek itu ada 20 rumah. Jadi providernya itu dia bikin toron. Ya. Dia bikin toron, lalu dia punya namanya adalah pipa besar. Ya. Dari pipa besar tersebutlah kemudian orang-orang dapat ngalirnya namanya adalah paralon-paralon ke rumah-rumah mereka. Bukan ya. Yang kecil-kecil itu justru adalah yang dari pipa utama. Kemudian begitu ini adalah berbarengan kepake, itu nyedot gitu ya gitu. Ya. Ya, jadi satu nyedot, yang kedua kan jalurnya jadi penuh, Kang.
Oh iya, tetap aja dia paralelnya begitu ngeluarin cuma satu lubang gitu ya. Betul. Oh, Betul. Jadi kan jadi penuh. Lalu lintas datanya di situ kan jadi penuh banget gitu. Sehingga ya tadi dia turun kecepatannya. Nah, kalau kita pakai yang dedicated, ibaratnya di dalam pipa itu sudah ada jalur pipa kecil ya, khusus punya kita doang. orang lain nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Dah, pokoknya ini punya kamu. 50 Mbps pure, murni 50 Mbps Anda dapat. Gitu. Ya, tapi memang harganya karena kita bayar sendiri kan, Oke, baik. harganya jadi gede. Saya harus mengatakan money speak gitu ya. Untung nggak ada provider nih ya, jadi kita nggak ada menjual apapun. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya mendidik juga teman-teman. Provider juga tidak semua menutupi. Mereka juga kadang-kadang bilang, kalau kita jeli, kita lihat bahwa penawaran broadband ya, penawaran broadband yang internet rumahan sekarang itu bukan 100 Mbps tulisnya, up to. Kenapa itu ditulis up to? Ya, karena bisa maksimal bisa sampai 100 Mbps. Tapi dia tidak bilang bahwa Anda akan dapat 100 Mbps. Kan bahasa selling kan Rahmat ngajarin itu kan gitu ya. Bahasa jualan kan up to 100 Mbps. Maka kita bukan berarti dapat 100 Mbps. Tapi kecepatan internet kita bisa dibuka sampai dengan 100 Mbps. Apakah itu beda dengan yang langganan 50 Mbps? Ya jelas beda. Kenapa? Karena kita dibuka pintunya untuk 100 misal taruhlah 100 paket dengan 50 paket gitu ya. Pasti punya kita lebih gede dong gitu. Maka otomatis punya kita bisa lebih leluasa, bisa lebih besar. Walaupun ketika dipakai bareng ya sama dia akan nekan, tapi tetap punya kita bisa lebih besar. Kenapa? Pintunya kita lebih gede lah gitu. Pipanya kita lebih gede sehingga orang jalur air keluar masuk, kalau kita analogi pipa ya, air keluar masuknya bisa lebih banyak. Gitu. Tetap aja kita lebih cepat, tapi tadi kecepatannya bisa turun ketika bareng-bareng lagi pada ngalirin air gitu. Oke, ini artinya itu data lah, air itu data lah ya. Gitu, teman-teman. Baik. Berarti ini adalah artinya paling tidak adalah kita berusaha memahami yang pertama adalah bagaimana betul-betul dari sumbernya ya. Sumber air sudah dekat ya, sumber internet gitu ya. Sumber internetnya adalah dari provider, beginilah mekanisme yang terjadi sehingga adalah pun bagi yang beli ketika mendengar kata-kata up to itu perlu mempertanyakan. Kalau dalam dunia internet begini, jaringan begini, menanyakannya apa Kang? Kalau ada mengatakan up to, idealnya atau realnya atau apa pertanyaannya? Biasanya kalau saya sih gini, kalau dulu ada namanya cheer ya, tapi ya artinya yang dia komitkan, rate bandwidth yang dia komitkan. Tapi kalau sekarang sudah tidak banyak berlaku lagi karena di broadband ini lebih kepada biasanya yang kalau saya biasanya tanyanya adalah paling minimal saya dapat berapa gitu. Okay. Kalau kita paling tidak Pak 50%. Kebanyakan provider tuh garantinya 50%. Yeah. Ya, biasanya Anda punya 100 maka mereka garansi 50. Itu bukan garansi tapi mereka bilang itu mereka juga nggak berani garansi kayaknya. Karena saya waktu itu pernah ngejar garansi itu mereka nggak berani. Ya namanya juga up to kan, namanya juga broadband gitu kan, murah kan gitu ya. Mereka nggak berani garansi. Pakai bareng-bareng maunya kayak sendiri gitu ya. Iya, tapi mereka bilang biasanya mereka standarnya biasanya mereka akan usahakan di 50%. Jadi kalau misalnya kita punya 100 Mbps, paling tidak kita punya 50. Saya juga saya pakai 100 Kang, tapi kalau lagi padat itu kalau lagi jelek-jeleknya saya bisa dapat 20. Wow. Nah, tapi itu jarang lah. Itu kalau memang kondisinya lagi jelek banget gitu ya. Nah, itu belum lagi nanti kalau pertanyaan apakah WiFi dengan kabel beda. Nah. Betul. Kalau itu kan sudah di dalam. Artinya itulah yang menjadi bahasan barusan. Paling tidak adalah ketika peak session, kadang-kadang beberapa tempat itu di malam hari ataupun kalau sekarang WFA, maka adalah justru di pagi hari ketika anak-anak belajar semuanya, itu kadang-kadang lah kita merasakan kok kayaknya menjadi down. Salah satunya adalah analogi tadi yang sudah kita gambarkan, itu yang terjadi. Yes, betul.
Artinya adalah ketika kita membeli yang tadi ketika up to itu, berarti transaksi yang kita gunakan adalah kita membeli paralon ukuran yang akan datang ke tempat kita lah berapa gitu. Nah, sekarang kan adalah ketika itu sudah sampai di rumah kita. Artinya itu kan di dalam kontrol kita hal-hal yang bisa kita yang namanya Kang, punten Kang. Ini yang putus di saya atau di Akang? Nah. Kang, punten ini. Oh, sorry. Nah, ini kejadian nih, Kang. Nah, internet unstable punya saya. Ini kejadian ya. Lagi ngomong kita Nah, ya. karena kebetulan saya pakai WiFi. Saya agak jarang kondisi begini kalau saya pakai kabel. Ini saya pakai laptop yang pakai WiFi. Siap. Nah, itu Kang. Oke, sekarang udah normal lagi. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting yang unstable tuh jaringannya, bukan sayanya. Oke. Putus-putus barusan kedengarannya. Jadi Gitu, Kang. yang penting adalah jaringannya. Oke. Iya, putus-putus. Kak, sekarang adalah ketika udah sampai ke dalam rumah, artinya di rumah adalah yang biasanya orang-orang akan melakukan, ini adalah menggunakan kabel, kemudian menggunakan WiFi, bahkan menggunakan extension WiFi. Nah, sekarang ketika ini penggunaannya, kalau plus minus praktis kita nggak bahas itu, kita bukan bahas tentang kepraktisan, tetapi adalah bagaimana adalah merasa kepuasan dalam hal mendapatkan. Apa impact ketika menggunakan kabel, apa impact menggunakan WiFi, dan apa impact ketika menggunakan adalah extension. Oke. Suara saya cukup jelas mudah-mudahan ya. Ini pakai kabel itu secara tadi saya bilang latensi ya, secara hambatan itu lebih kecil dibanding pakai WiFi. Oke, ya, secara hambatan. Coba diulangi, pakai kabel secara hambatan lebih kecil. Oke. Putus ya. Oke. Aman, yuk lanjut. Nah, ini tantangannya nih. Harusnya saya pakai kabel tadi ya. Lanjut. Oke. Jadi kalau pakai kabel itu hambatannya lebih kecil. Kenapa? Karena dia langsung dari modem kita, ya, dia alirkan rambat kabel itu lebih bagus dibanding rambat udara. Ya, datanya kan ngerambat tuh lewat kabel, nah itu lebih bagus. Langsung masuk ke laptop kita, ya, pakai RG gitu ya, pakai kabel jaringan, kabelan, masuk ke laptop kita. Dari modem itu biasa modem ada langsung masuk ke laptop kita. Jadi kecepatan dari luar, internet yang dari kabel dari tiang gitu ya, biasanya masuk langsung diproses di modem. Di modem itu langsung dialirkan ke laptop hand ataupun komputer kita itu melalui kabel. Itu rambatnya lebih kecil. Sehingga kecepatannya lebih cepat. Kalau pakai WiFi itu rambatnya tidak sebagus kabel. Karena apa? Banyak halangannya. Ya, banyak halangannya. Satu, gelombang itu dia punya latensi lebih besar. Ya, dia punya rambatan hambatan di rambatan datanya itu lebih besar. Belum lagi kalau misalnya kita terbatas ruang. Ya, kita di ruangan misalnya ada tembok, ada macam-macam gitu ya. Atau ada barang benda-benda di sekitar kita yang dia justru memperbesar hambatan data itu mengalir sampai ke laptop atau komputer kita. Kemudian yang ketiga adalah WiFi, dia tidak direct. Kalau pakai kabel kan direct, dari modem langsung masuk ke laptop atau komputer. WiFi dia nyebarin luas, baru nanti receiver-nya nyari nangkap. Bisa dipahami ya Kang ya? Nah, jadi beda kan, kalau kabel dari modem langsung direct langsung ke laptop atau komputer kita. Tapi kalau WiFi dia gelombangnya dipancarkan, nanti receiver-nya nangkap. Nah, itu aja sudah berbeda. Sehingga saya kalau begini ya, kondisi begini saya sangat sering ketika memang ini saya lagi pakai WiFi ya, apalagi kalau misalnya WiFi-nya pakai bareng-bareng di rumah banyak. Ya, banyak orang gitu. Nah, dia juga akan di rambatnya nggak ada masalah, tapi ketika masuk bareng-bareng semua gitu. Nah, masuk bareng-bareng semua di receiver antenanya. Nah, itu juga menghambat gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang
faktor untuk WiFi itu lebih lambat dibanding kabel itu banyak gitu ya, karena banyak sekali hambatan-hambatannya. Artinya lambat di sini sebenarnya adalah lebih kepada cakupan data tadi yang diambil kan? Ini Kang, data itu merambat, data kan merambat nih. Nah, pakai gelombang, ketika dia pakai gelombang, kan dia nyari dulu gelombang mana nih dari pemancarnya modem kita, jadi ditangkap oleh pemancarnya laptop atau handphone kita gitu ya, atau komputer kita. Nah, itu banyak ada, misalnya Kang Rahmat naruh buku aja, itu kehalang dia. Dia perlu nembus dulu gitu ya, atau dia mantul dulu kemana. Jadi banyak hambatannya. Kalau kabel dari colok di modem langsung directly ke komputer atau laptop kita. Jadi dia lebih cepat. Selain rambat kabel ya, kabel dengan rambat udara lebih cepat, lebih kecil hambatannya di rambat kabel sehingga dia lebih cepat. Oke. Berarti inilah menyebabkan kenapa adalah kadang-kadang kalau kita ngetes kecepatan yang menggunakan pakai kabel dengan menggunakan WiFi dengan yang tadi kita umpamanya adalah pesan 50, kok saya dapatnya 38, kok dapatnya 30 gitu ya. Karena di WiFi biasanya provider nanya, Kang. Biasanya provider nanya, "Bapak pakai kabel atau pakai WiFi?" Gitu. Oh, saya pakai WiFi. Pak, coba pakai kabel. Pasti digituin. Biasanya sih umumnya digituin. Makanya saya kalau komplain gitu ya, saya tukang komplain ya. Karena saya tahu cara kerjanya, jadi nah jadi saya kalau komplain saya bilang, "Mas, saya pakai kabel, kecepatannya sekian, drop banget." "Oh iya Pak, kita akan ini ya." Dia akan riset di sana untuk ngeriset akun kita gitu ya, supaya bisa normal kembali jaringannya. Kang, kita di WiFi dulu tadi Kang, yang apa namanya, yang boxnya itu disebut apa tadi? Modemnya. Oh, modem, oke. Modem WiFi ya. Modem WiFi, oke. Posisi modem WiFi itu akan berpengaruh kepada tadi rambatan datanya atau enggak? Oh iya, tergantung posisi pemancar sama posisi penerima kan. Misalnya rumah saya modem WiFi-nya di lantai 2. Kalau saya ke lantai 1, itu dapatnya kecil banget. Karena kan ada hambatan duct lantai ke ductnya lantai 1 gitu ya. Kemudian belum lagi tembok ke tembok gitu. Itu kan hambatannya banyak kan. Nah, belum lagi misalnya di kamar gitu ya. Saya di lantai 2 ruang tengah. Saya masuk kamar, ketutup tembok, ketutup pintu kan gitu. Nah, tembus bisa masuk kalau ada ventilasi, ada macam-macam. Cuma dia tetap aja kehambat kan. Gitu. Sehingga itu pun menjadi permasalahan. Nah, tadi nyambung tadi Kang Rahmat tanya kalau pakai extension bagaimana? Ya sama juga, extension sebenarnya extension itu extension itu ada beberapa tipe juga Kang. Ini panjang nih ceritanya. Extension, teman-teman dalam kalau produk belilah gitu ya. Nah, extension itu ada yang dia berfungsi sebagai repeater saja. Ya, repeater itu misalnya ini pemancar. Diulangi Kang, tunggu putus-putus Kang. Dia mau titik A ke titik B, terlalu jauh, dia pakai penguat. Nah itu your internet connection, your heart is unstable. Oh, kacau. Menarik nih ya, kita sedang bahas internet nih. Langsung nyata kan, gini tuh ceritanya ya, karena saya lagi pakai WiFi ya. Anak saya juga lagi ada sekolahnya ada kegiatan. Nah, jadi kalau kita pakai repeater itu titik A ke titik B terlalu jauh atau ada hambatan, dia pasang penguat sinyal. Gitu ya, dia pasang penguat sinyal. Jadi dari modem kita ke penguat sinyal ya, dikuatin dulu sinyalnya baru dipancarkan ulang ke yang lain. Itu repeater. Jadi extension bisa berfungsi repeater. Bisa juga dia bukan repeater, dia hanya
memancarkan ulang tanpa diperkuat. Jadi misalnya gini, titik A ke titik B ada penghalang, gitu kan? Ada penghalang. Nah, di penghalang ini ditambahkan extension. Nah, dia tidak memperkuat sinyal. Ya, dia cuman nyambungin gitu ya. Nyambungin itu juga bisa. Atau kemudian dia bisa jadi modem lagi gitu. Itu banyak. Jadi banyak extension, sebenarnya banyak fungsinya, bisa beberapa tipe. Nah, apapun itu, yang paling bagus sebenarnya tipe repeater karena dia akan menguatkan kembali sinyalnya. Gitu ya, menguatkan kembali sinyalnya. Cuma kalau pertanyaannya adalah apakah nanti yang menggunakan extension ini akan lebih lambat, bukan jauh ya. Akan lebih lambat pasti. Pasti lebih lambat, tapi lambatnya itu bisa juga tidak yang signifikan. Kenapa dia pasti lebih lambat? Karena dia kan mantul-mantul, Kang. Dia dari modem utama dipantulkan dulu dilempar ke repeater atau extension ke laptop atau handphone kita atau komputer kita. Baliknya juga begitu, ke sini lagi, jadi banyak nyambung gitu. Ya sama aja kalau Kang Rahmat misalnya mau pergi ya, jalan langsung dari rumah Kang Rahmat ke rumah saya gitu, langsung ya, dengan Kang Rahmat dari rumah Kang Rahmat berhenti dulu di Brigif gitu, ganti mobil baru ke rumahku. Ya pasti akan lebih lambat kalau ganti mobil dulu kan? Pastilah. Karena ada proses transisi kan gitu. Itu pasti. Cuman ya kalau dalam jaringan itu kecepatannya bisa jadi ya tidak begitu signifikan terasa. Tapi kalau dibilang akan lebih lambat, pasti akan lebih lambat. Berarti ini adalah hal-hal yang bisa diperhatikan juga nantinya adalah ketika satu adalah ini kalau sudah di dalam, ketika proses memakai seberapa dekat ataupun jauh kita dengan modem itu akan berpengaruh, ataupun posisi. Bahkan saya ingat Kang di rumah yang di Ciganjur itu di tempat ibu itu di kamar itu ada satu titik blind spot gitu. Jadi kalau taruh laptop di situ tiba-tiba sinyal emang nggak ada gitu. Cuman muter dikit aja langsung dapet gitu. Betul. Itu blind spotnya menarik. Padahal nggak cuma ruangan begitu aja gitu ya. Tapi bisa jadi hampa, nggak bisa dilewatin. Bisa karena sinyalnya dia mantul-mantul tapi nggak kena ke situ. Nggak kena situ ya. Gitu kan. Jadi banyak sebenarnya faktor yang kemudian menghambat. Jadi kadang-kadang kita bilang, waduh ini gimana nih sinyalnya. Kita coba cek satu posisinya dulu. Kita pastikan posisi kita tidak terlalu banyak hambatan dengan modem utama. Ini terutama yang pakai WiFi ya. Nah, tidak terlalu banyak hambatan sampai ke modem utama. Nah, kalau sudah begitu masih lambat juga, kita cek. Oh, bisa jadi. Nah, ini juga kebanyakan terjadi gini. Kita nyalain laptop, kita pakai Zoom, ya. Tapi kita lupa kemudian di laptop kita banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang layar itu yang pakai jaringan. Misalnya kita setting email kita otomatis dia akan refresh. Dia refresh, nyari ada email baru nggak? Itu otomatis. Nah itu kan dia pakai bandwidth. Kita nggak sadar tuh dia pakai bandwidth. Gitu. Handphone kita, WhatsApp, kita sambungin ke WiFi gitu ya. Dia kan nyari terus, searching terus, ada data masuk nggak gitu kan. Nah itu baru WhatsApp, belum aplikasi-aplikasi lain, update dan segala macam. Sebenarnya banyak. Dikit-dikit mungkin, tapi kemudian kalau numpuk ya dikit-dikit jadi bukit kan. Nah itu kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata penggunaan data kita yang tidak kita sadari itu juga lumayan. Gitu. Ya kalau Anda cuma pakai sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ketika kita sudah kayak di kantor, di sekolah, rame-rame, ini akan menjadi sebuah pertimbangan gitu Kang ya. Ya. Oke. Betul banget. Kang, gitu, Kang. Selanjutnya lah begini ya. Seandainya nih di sekolah ataupun di rumah apapun lah,
Kepingin yang tadi adalah yang tadi Pak lebih kepada dapat bandwidth-nya itu tadi adalah paralon yang mau digedein. Menurut Akang, Ya. ini bagus mana ya? Mm-mm. Pemakainya katakanlah 10 ya. Oke. Selama ini yang ada itu sekitar 40 Mbps ataupun 50 Mbps lah yang pakai Oke. bareng-bareng ya, bukan dedicated ya, Ya. pakai Ya. bareng-bareng gitu. Broadband ya, broadband ya. Broadband ya, oke. Ya. Menurut Akang ini akan lebih bagus mana? Provider A yang 40 tadi dinaikkan jadi 100 dibandingkan adalah dengan cari provider yang lain sama-sama juga katakanlah 40-40 gitu. Sehingga kan ada 80 lah itu. Cuman kan akan Ya. beda nanti kamu yang 5 orang cuman buat ini ya, kamu yang 5 orang pakai yang ini ya. Kalau menurut Akang, seandainya nanti ada orang mau memutuskan melakukan hal tersebut, itu bagus yang mana, Kang? Menambah di provider A, ditambah di up, atau nambahin dengan provider baru gitu. Oke. Kalau saya ini asumsinya providernya nggak ada masalah ya. Provider itu di luar kontrol kita lah. Ya. Oke, di luar kontrol gitu. Providernya bagus ya. Karena kan kalau mau pilihan begitu kan harus apple to apple kan. Oh pasti, fair, pasti. Kan? Apple to apple. Anggaplah providernya nggak ada masalah dengan provider. Nggak ada. Kalau nggak ada masalah dengan provider ada 2 hal, Kang. Yang pertama, naikin bandwidth-nya. Ya, naikin bandwidth-nya, tapi cek kemampuan modem dalam menerima banyaknya user. Oke. Ya, Karena modem itu punya keterbatasan menerima banyaknya user di dalamnya. Biasa orang, wah satu modem, pakai, udah sekian orang udah terlalu penuh, modemnya nggak sanggup. Nah ini yang kemudian nanti ganti-gantian jadinya. Tiba-tiba putus, nyambung lagi gitu. Kalau di tempat umum kan biasa gitu ya. Kita biasa gitu, kita lagi loh kok putus tiba-tiba gitu. Itu karena kemampuan modem menerima user yang masuk itu sudah melebihi kapasitas si modem itu, sehingga dia akan gantian pakainya. Jadi kalau pilihan yang Kang bilang tadi, saya pilih lebih kepada tetap dengan provider yang sama diperbesar, ya, tapi modemnya perlu dicek. Modemnya cari yang memang modem yang bisa menampung user lebih baik, lebih banyak, gitu. Gitu, Kang. Alasannya itu kenapa? Karena kalau kita pakai 5 orang pakai provider A, 5 orang pakai provider B, gitu ya, maka satu biayanya jadi double, Kang. Biaya jadi double. Kemudian kedua, tidak meningkatkan kemampuan apa-apa dari si ini. Artinya kan sama-sama 40 misalnya atau 50 lah ya. Sama-sama 50 Mbps ya. Ya mereka dapatnya tetap aja 50 Mbps. Gitu. Nah, kalau misalnya dengan 10 tapi kan 50 Mbps jadi 5 orang pakai 50 orang pakai 50 dengan 100 tapi dipakai 10 orang. Lebih ini mana? Tetap lebih bagus yang satu, Kang. Gitu. Nah, kenapa? Karena ketika satu itu dinaikin gitu ya, maka bisa jadi karena gini, penggunaan data tidak semua orang konstan sama kan? Iya, betul. Nah, jadi lebih kepada konteks ekonomisnya tetap yang satu. Itu jauh lebih baik gitu. Karena ya cost-nya tidak terlalu besar gitu ya. Karena 50 ke 100 itu tidak nambahnya biasanya nggak banyak gitu. Betul. Paketnya biasanya lebih murah. Nah, tapi ini kalau cuman pertimbangan itu. Tapi kalau pertimbangan ada backup, nah itu boleh-boleh aja pakai 2 provider. Provider satu mati dia bisa pakai provider yang kedua. Itu kalau pakai backup. Nah ini biasanya kalau saran saya di sekolah-sekolah gitu ya. Di sekolah-sekolah atau misalnya teman-teman di kantor atau yang memang betul-betul meeting online atau training atau belajar online-nya itu sangat-sangat krusial, itu bagus kalau ada backup. Oh. Gitu, Kang. Backup itu lebih bagus itu yang diambil dibandingkan hanya satu tadi ya. Iya, kalau sekolah itu bagusnya dia butuh gede, dia butuh ini nih besar. Ya dia bisa pakai misalnya dia bagi yang ini sekian, ini sekian. Jadi kalaupun nanti satu down ya, kendala provider, dia bisa alihkan ke yang satu, ada backup-nya lah. Sehingga proses belajarnya nggak putus. Betul. Artinya di sini adalah menjadi sebuah pertimbangan adalah apakah akan menjadi ada pertimbangan alternatif tadi yang keseringan dan bahkan itu menjadi lebih urgent, bahkan krusial, atau kalau hanya meniatkan adalah berapa banyak yang mau didapatkan datanya,
ya lebih bagus yang satu provider karena dia itu adalah paralonnya jadi lebih gede tadi ya. Ya, dan ini pertimbangan ekonomi juga ya, pertimbangan biayanya kan jadi tetap lebih murah gitu. Betul, secara biaya tetap menjadi lebih murah lebih gitu. Murah. Terkecuali memang sudah tahu providernya adalah tidak apple to apple, yang satu dia 1:1, yang satu adalah 1:8 atau 1:5. Ya. Itu mending adalah menjadi beli dua provider ya, ketika niatnya mau banyak upload gitu. Iya. Itu bisa jadi pertimbangan. jadi sebenarnya ya pertimbangannya perlu detail. Kita menentukan kebijakannya mau satu provider, dua provider atau beberapa provider, itu tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau saya sih menyarankan kebutuhannya dulu diperjelas. Kebutuhan untuk apa? Kalau untuk di rumah doang, cuma untuk anak, istri, kemudian anak pakai belajar, kemudian soal saya kayak aku nih ya, anak pakai belajar, aku training gitu, satu provider aja digedein gitu. Tapi memang provider, aku cari provider ini betul-betul cari pendapat ini, coba tes dan segala macam gitu. Baru memutuskan oke aku ganti. Ini aku ganti provider Kang. Di provider ya, tahun lalu lah aku ganti provider. Karena banyak pertimbangan ya. Dari beberapa cek ini bagusan mana gitu. Nah, sama juga, tapi teman-teman juga kalau misalnya mau pakai provider, ceknya jangan kemudian misalnya Kang Rahmat, misalnya ya ada teman tinggal di Bandung, terus nanya aku, "Sul, bagusan provider mana?" Nggak bisa. Karena masing-masing tempat beda-beda. Di saya yang bagus misalnya inilah ya. Nah, satu ini bagus gitu. Di tempat teman-teman bisa jadi yang lain. Makanya yang dicek adalah di tempat masing-masing. Cari di sekitar ada yang pakai yang sama nggak? Coba cek sama dia pernah down nggak? Berapa kali ini ya. Kalau saya ada tetangga misalnya yang berbaik hati gitu, ya udah Mas, mau lihat cek silakan. Saya connect, saya kan punya alat tesnya ya. Saya coba tes gini, oke, ini bagus, stabil. Saya kasih load data gede, jegrek gitu. Lumayan nih. Nah, itu salah satu misalnya. Ini oke. Jadi saya waktu itu ya cari-cari juga informasi ke tetangga. Pak, pakai yang ini enggak? Oh iya, pakai yang ini. Oh, bagus nggak selama ini? Nanya-nanya dulu. Jadi kalau supaya menentukan yang bagus gitu ya. Nah, ketika dapat ya udah bismillah pakai gitu. Itu juga nggak 100% menjamin sih, tapi setidaknya sudah ada inilah beberapa riset kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan. Sehingga Gitu kan? Dari sini adalah saya ingin juga mengatakan Kang, artinya ketika ada orang nanya bagus pakai mana ya, kalau sempat nanya di Facebook itu salah tanya tempat gitu ya. Salah tempat. Kecuali yang di Facebook itu yang nanya tetangganya Kang Rahmat, tetangga rumah, nggak apa-apa dia nanya, bener itu. Habis itu pakai mention lagi gitu ya. Sul, bagus gak gitu ya. Kayaknya padahal lebih cepat kayak begini ya dibandingkan. Cuman memang ada provider-provider yang mereka tuh memang jaga kualitas. Ada beberapa lah ya. Yang kalau misalnya pakai ini mungkin belum tentu bagus banget, tapi setidaknya better dibanding yang lain gitu. Dan ini juga teman-teman adalah kenapa kita tidak pernah bahas provider manapun, karena udah pasti wilayah dan segala macam beda-beda, variabelnya banyak. Artinya adalah tanyakanlah ke tetangga terdekat Anda. Yang perlu ditanya berapa bandwidth yang dia pakai, berapa rupiah, dan kemudian dia pakai wifi atau pakai kabel tadi. Baru ngeceknya adalah, kalau saya bahkan sampai begini Kang, pertimbangan bukan hanya kecepatan itu. Kalau komplain itu responnya seberapa cepat merespon? Iya. Itu ada di SLA. Gini, kalau broadband itu agak sulit kan. Broadband itu SLA cuman respon dari si call center, tapi respon perbaikan itu cuman ada di dedicated. Di broadband dia nggak akan jamin. Kalaupun dia jamin panjang, biasanya 3 hari. Iya, 2 kali 24 jam. 3 hari. Biasanya 3 hari paling lama gitu ya. Sebentar ada ini. Ya, masuk. Oke, jadi biasanya 3 hari. Nah, kenapa? Karena broadband itu tadi ya dia apa namanya? Banyak kan? Banyak orang gitu yang pakai. Dan kemudian faktor ininya lebih banyak, faktor apa namanya? Faktor hambatannya lebih besar. Gitu. Itu makanya biasanya jaminannya ya
yang kedua ya, lu murah mau yang cepat. Mau yang mahal dong gitu. Gitu Kang. Jadi kalau aku sih melihatnya tapi broadband ini cukup membantu. Ya, broadband ini cukup membantu dan ketika kita pakai broadband sebenarnya nggak jelek-jelek banget juga gitu ya. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget juga dan kemudian dari sisi harga jauh lebih ekonomis. Kecuali memang kita perusahaan yang kemudian memang butuh kecepatan internet stabil gitu ya. Nah, itu bisa kita pertimbangkan pakai dedicated. Tapi kalau rumahan broadband ini membantu sekali. Banget. Ya, mungkin teman-teman yang angkatan-angkatan lama ya, kita tahu betapa mahalnya bandwidth di Indonesia dulu. Dulu bandwidth itu 1 Mbps, 1 megabit per second aja, itu harganya bisa jutaan kan. Dulu ya, dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, berapa up to 100 Mbps saya cuman nggak sampai 400.000. Ya, artinya jauh banget gitu ya. Cuman ya memang kondisinya gitu. Cuman kalau kita lihat kan kita juga perlu happy karena banyak provider sehingga mereka bersaingnya lebih sehat. Gitu kan? Artinya ketika mereka bersaing sehat, kita diuntungkan kan? Kita juga diuntungkan karena sekarang kita bisa dapat bandwidth dengan harga relatif murah itu nggak kepikiran dulu tuh. Karena saya dulu megang jaringan di kantor itu untuk dapatin dedicated 1 Mbps itu bayarnya mahal, Kang. Saya tahu persis karena waktu itu saya yang ngurusin itu. Dedicated internet bandwidth 1 Mbps itu dahsyat. Harganya dulu ya, tapi sekarang itu dimudahkan banget. Oke, berarti ini adalah hal-hal yang paling tidak menjadi pemahaman dan pengetahuan kenapa ya kok kemudian menjadi lambat ataupun menjadi lelet segala macam. Variabelnya adalah hal-hal itu tadi. Betul. Dan dari apa yang kita bahas ini teman-teman adalah sekali lagi kita tidak bahas provider manapun. Ini adalah yang kita fokuskan sebenarnya adalah pemahaman terhadap tentang data yang kita pakai. Tujuannya adalah paling tidak sangat tergantung nanti kebutuhan, tinggal kita sesuaikan. Jadi kalau memang meniatkan, udah saya mau terganggu hanya khusus 1 laptop pakai kabel provider A, ya udah biarin itu di situ sehingga dia aman lah di situ sendiri gitu. Iya. Sehingga pakai provider yang lain lah khusus untuk bersama-sama. Ya itu bebas kembali dengan pembahasan yang tadi. Ya. Ini kembali kepada pertimbangannya banyak lah ya, pertimbangannya perlu kebutuhannya apa. Yang jelas adalah jangan tanyakan jadi pakai mana yang bagus. Mungkin ini ya Kang ya, terakhir mungkin ini kan ngomong kita cara agar meeting online lancar ya. Kalau saya sih biasanya tipsnya adalah walaupun kayak tadi kondisi-kondisi tadi juga mempengaruhi ya, tadi sempat lag gitu ya. Pertama adalah kita cek dulu teman-teman sekalian, Anda pakai WiFi atau kabel. Saya sekarang pakai WiFi dan anak saya dan ada beberapa juga lagi anggota keluarga ya, maksudnya lagi pakai WiFi juga gitu ya. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi bisa jadi ketika pakai WiFi-nya drop gitu. Itu bisa jadi. Tapi kalau training biasanya saya pakai kabel. Pakai kabel. Memang ada nggak enaknya. Kenapa? Saya harus instalasi kabel kan sampai ke tempat di mana kita berada gitu. Nah, cuman itu jauh lebih baik. Jadi kalau memang meeting teman-teman merasa, wah saya trainer nih, saya butuh yang stabil, lebih stabil setidaknya. Maka silakan setting tempat meeting Anda dan setting kabelnya di situ. Itu jauh lebih membantu. Ya, lebih membantu. Saya kasih analogi, saya kasih ini aja perbandingan. Saya kalau pakai WiFi gitu, saya dapatnya sekitar 40 Mbps. Ya. Download, uploadnya agak lebih tinggi sedikit. Tapi kalau saya pakai kabel itu bisa 75 sampai 80 Mbps. Sangat signifikan. Jadi kabel kalau memang penting, meeting betul-betul butuh stabil, tetap pakai broadband oke, tapi silakan Anda install kabel itu jauh lebih baik. Nah, kalau memang pakai WiFi, maka silakan cek ada nggak aplikasi-aplikasi lain di gadget teman-teman yang juga memancarkan atau memakai internet. Kalau mau ya di nonaktifkan dulu gitu ya, dihentikan dulu sementara teman-teman meeting online, training atau apapun itu.
ya. Kemudian kalau sudah ya tinggal dinyalain lagi karena itu juga mengganggu jalur data gitu. Nah, kemudian ya kalau pakai WiFi cek di rumah Anda ada berapa orang yang pakai. Jangan-jangan kita lagi meeting, nah, anak Anda atau mungkin keluarga Anda yang lain lagi nonton online. Sekarang kan biasanya paket dengan TV box kan. Nah, TV box itu kan juga pakai WiFi gitu. Sehingga kadang-kadang wah, kok ini begini ya, tapi di sebelah lagi nonton misalnya. Itu juga mengganggu. Ini terutama WiFi teman-teman ya. Kalau pakai kabel itu cenderung lebih baik. Jadi silahkan nanti disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian juga kalau pakai Zoom ya, Anda pakai video dengan nggak pakai video itu signifikan bedanya karena pakai video itu cukup besar aliran datanya gitu. Apalagi kameranya pakai 4K kan. Nah, bener Kang, bener banget ya. Jadi kadang-kadang orang mau gaya-gaya, kamera saya mau yang bagus, yang paling gede. Ya nggak apa-apa, asal tahu konsekuensinya Anda ngirim datanya lebih gede. Anda uploadnya, bandwidth uploadnya itu akan nggak pakai lebih gede. Kenapa? Ya iya, kamera Anda misalnya 4K gitu, dia ngirim datanya lebih besar lah. Gitu. Walaupun nanti Zoom sendiri ada mekanisme untuk converting, tapi kan di sananya, bukan di kitanya. Di kitanya ngirim aja gede. Gitu. Jadi ya pilih kamera pun yang sesuai kebutuhan saja. Nggak perlu yang wah maunya paling bagus, paling gede gitu. Ya nggak butuh ya nggak usah. Kalau butuh nggak apa-apa. Biar terlihat profesional. Nah, Kak, tadi sempat berpikir pas ngomong kamera gini, spek komputer akan berdampak kepada kecepatan atau enggak? Nah, spek komputer lebih kepada gini, ada komputer-komputer lama yang kemudian dia perangkat penerima sinyalnya, perangkat pemroses jaringannya itu yang lama punya ya. Nah itu berbeda, itu memang akan terasa lebih lambat gitu. Ya karena dia ya ini ya teknologi lama gitu. Nah yang sekarang mungkin teknologi lebih baru dia lebih cepat tapi tidak bisa disesuaikan gitu. Itu juga berpengaruh gitu. Nah, kemudian kalau proses ya itu lebih kepada proses aplikasi yang ada di dalam gitu. Tapi kepada kecepatan bandwidth tuh nggak ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya cuma di tadi ya kalau memang perangkat lama dia masih menggunakan ya model lama untuk memproses jaringannya. Maksudku spesifik ini kan ketika kita online kita pasti akan menampilkan share screen PowerPoint. Ya. Kita tidak ngomong di PowerPoint-nya, tetapi kadang-kadang dulu sih ya waktu aku pakai yang masih pakai netbook itu pernah begitu aku klik itu nunggu dulu baru dia muncul. Oh iya Kak, iya benar. Itu kan lama dia benar. memanggil PowerPoint gitu. Nah, iya. Ketika speknya seperti ini, lalu pakai di Zoom, itu akan double pengaruh atau enggak? Double pengaruh Kang, double pengaruh. Kenapa? Karena kan proses di aplikasinya sendiri terhambat. Iya kan? Dan proses jaringan itu kan proses pakai juga di mesinnya kan juga memproses jaringan kita. Ya kan, merubah dari jaringan jadi jaringan data yang data masuk kemudian dirubah jadi apa itu kan pemrosesan juga. Semuanya pakai prosesor kan. Sehingga ketika load-nya penuh, prosesornya nggak sanggup, nyerah dia. Kang Rahmat tinggal nunggu aja berapa menit. A few moment later. Artinya kemudian. Maksudku aku lagi kebayang barusan adalah sekolah, walaupun nggak mungkin sih kalau sekolah sekarang adalah speknya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kan tetap aja karena lagi bareng-bareng pakai, tiba-tiba ada barang lama, itu ada yang nganggur tuh gitu kan. Betul. Pakai gitu. Jadi paling tidak adalah kok jadi lambat, di saya enggak gitu kan. Benar. Setelah ngecek yang lain-lain itu semua, ngeceklah jangan-jangan adalah device-nya kita. Device-nya betul. Device-nya kita adalah kurang gesit. Kurang gesit dari segi adalah stamina-nya dia adalah untuk memproses sehingga berdampak juga kepada jaringan ataupun data tadi. Yes, betul. Ada yang ingin kata-kata untuk sebagai penutup kan? Yang lain kalau tadi kan udah disimpulkan segala macam gitu. Iya, kalau ya terakhir paling itu ya bijak dalam menggunakan jaringan gitu, cari sesuai kebutuhan. Ya karena kadang-kadang kita mau yang gede-gede, mau yang bagus-bagus gitu. Ya padahal tidak sesuai dengan kebutuhan. Silakan
cari dulu ya. Kalau saya sih sarannya teman-teman yang mau pasang WiFi ya, cari dulu betul-betul dilihat kebutuhannya apa. Baru kemudian cari, saya dengan begini saya butuh yang berapa. Saya butuh provider yang mana gitu. Cek di sekitarnya. Supaya ketika sudah pasang betul-betul bisa mendapatkan hasil yang optimal. Gitu kan. Oke, Kang, ini sebelum Yes. ditutup, siapa tahu nanti nggak tahu lah siapa yang nonton ini, mereka mau bikin server di tempatnya. Kalau mau konsul dengan Akang nanti nomor handphone aku cantumkan di deskripsi. Nomor telepon cantum aja nggak apa-apa. Cuman saya udah lama nggak main server kan. Kan siapa tahu kan setelah mendengar ini gitu ya, dipanggilnya bukan untuk coaching kan. Pak, saya mau coaching komputer saya bisa Pak? Oke, baik teman-teman semuanya. Silakan. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah nonton sampai di detik ini, dan pastikan teman-teman jika ada hal-hal yang nantinya adalah ingin ditanyakan tentang hal ini, silakan ditanyakan. Nanti insya Allah saya akan konfirmasikan juga kepada Kang Samsul untuk bisa jawabannya lah di komentar ya. Karena ini adalah kondisinya masih kita di kondisi adalah pandemi, tetap selalu senantiasa adalah untuk menjaga yang namanya adalah cuci tangan, jaga jarak, jaga dari kerumunan, dan senantiasa adalah untuk memakai masker. Tetap yang namanya prokes untuk kita jaga. Kami di tempat yang berbeda ya. Kami tempat harusnya tadi ngadapnya gini Kang. Jadi kita bisa kelihatan gitu. Ya. Ini saya di rumah saya, kan Samsul di rumahnya juga sendiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.